Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Norma dari kelompok 4. Perkenalkan juga anggota kelompok kami yang kedua, yaitu Luciana Saputri dan Muhammad Robitul Umam. Di sini kami akan menjelaskan tentang menganalisis permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Banyak sekali contoh-contoh permasalahan lingkungan hidup. Contohnya pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air. Pengertian pencemaran air adalah menurunnya kualitas air yang disebabkan oleh masuknya komponen asing berupa unsur, energi, atau zat lainnya ke dalam air. Contoh pencemaran air dapat terjadi di mana saja, seperti di air tanah, air sungai, air danau, dan air tampungan lainnya. Indikasi pencemaran air bisa berupa perubahan warna, rasa, bau, hingga kualitas air itu sendiri. Penyebab pencemaran air paling sering diakibatkan sampah dan limbah hasil kegiatan manusia. Penyebabnya yaitu 1. Limbah industri. Banyak sekali pabrik industri di negara kita yang biasanya sisa-sisa yang membentuk limbah tersebut dibuang sembarangan atau tidak diproses terlebih dahulu sehingga mengalir ke air dan mencemari air-air di sungai. Yang kedua, limbah rumah tangga. Penyebab ini paling sederhana dan paling sering terjadi, bahkan hampir setiap hari, karena penyebab dari pencemaran rumah tangga ini merupakan hasil dari kegiatan sehari-hari, seperti mencuci, mandi, dan yang lainnya. Yang ketiga, akibat dari penggundulan hutan. Saat ada penggundulan hutan atau pembabatan hutan, maka akan banyak sekali sisa-sisa kayu, ranting-ranting, dan dedaunan yang menyebabkan sumber air menjadi tercemar. Yang keempat, dari pertambangan. Limbah pertambangan dapat menjadi penyebab pencemaran air. Contoh pencemaran air seperti ini adalah pencemaran air oleh batu bara yang mengandung merkuri, zat berbahaya bagi tubuh manusia. Limbah harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang, jika tidak akan sangat fatal akibatnya. Yang kelima, tumpukan minyak di laut. Contoh pencemaran air ini dapat terjadi jika ada tumpahan minyak atau kebocoran minyak di laut akan mencemari air dan membahayakan ekosistem laut yang ada. Yang selanjutnya adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia beracun yang disebut polutan atau kontaminan dengan konsentrasi yang cukup tinggi di dalam tanah, sehingga berpotensi menimbulkan dampak gangguan kesehatan manusia dan atau ekosistem. Dalam kasus kontaminan polusi tanah yang terjadi secara alami di tanah, bahkan ketika tingkat mereka tidak cukup tinggi untuk menimbulkan resiko, polusi tanah masih dikatakan terjadi jika tingkat kontaminan di tanah melebihi tingkat yang seharusnya ada secara alam. Penyebab pencemaran atau polusi tanah terdiri dari dua sumber utama, yaitu penyebab antropogenik atau buatan manusia dan penyebab alami. Yang pertama adalah polutan alami. Proses alami dapat menyebabkan akumulasi bahan kimia beracun di dalam tanah. Jenis kontaminasi ini hanya tercatat dalam beberapa kasus, jadi tidak sering terjadi. Yang kedua, polutan dihasilkan oleh manusia. Kontaminan buatan manusia adalah penyebab utama polusi tanah. Ia terdiri dari berbagai macam kontaminan atau bahkan bahan kimia, baik organik maupun anorganik. Mereka bisa mencemari tanah baik sendiri ataupun dikombinasikan dengan beberapa kontaminan tanah alami. Polusi tanah akibat manusia biasanya disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak tepat yang berasal dari sumber industri atau perkotaan dan pestisida pertanian. Dampak dari pencemaran tanah yaitu kesehatan manusia terutama bagi anak, karena anak memiliki kekebalan imun yang masih kurang, dan anak juga sering bermain di lapangan.
Jadi kita bisa membayangkan jika anak memakan tanah yang sudah tercemari oleh bahan-bahan yang beracun. Yang kedua, rusaknya ekosistem. Banyak sekali ekosistem yang hidup di tanah. Jika tanah tersebut sudah tercemari, maka ekosistem yang hidup di dalam tanah tersebut akan merasakan lingkungan yang tidak sehat. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Penyebabnya ada dua, yaitu alami dan buatan manusia. Sumber pencemaran udara yang alami misalnya akibat letusan gunung berapi, bisa juga berupa kebakaran hutan, nitrifikasi, dan denitrifikasi biologi. Yang kedua, buatan manusia. Sumber pencemaran jenis ini misalnya dari transportasi, emisi pabrik, zat penyebab pencemaran udara yang bersumber dari kegiatan manusia antara lain karbon monoksida, oksida sulfur, oksida nitrogen, partikulat hidrokarbon, dan oksida fotokimia, termasuk ozon. Dampak-dampak dari pencemaran udara yang paling fatal adalah di kesehatan manusia, terutama kesehatan paru-paru. Yang kedua, kita tidak bisa menghirup udara sehat jika udara kita sudah tercemar oleh bahan-bahan yang berbahaya. Yang keenam, pemanasan global. Kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebihan. Penyebabnya: 1. Bahan bakar fosil, 2. Gas metana, 3. CO2, 4. NH3. Dampaknya: 1. Mencairnya puncak es, 2. Membahayakan ekosistem terumbu karang, 3. Meningkatnya permukaan air laut. Cara mengatasinya: mengurangi penggunaan energi fosil, hemat menggunakan listrik, beralih ke penggunaan energi ramah lingkungan. Kerusakan hutan. Kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem. Penyebabnya yaitu yang pertama, pembabatan hutan dengan sengaja. Banyak sekali kegiatan pembabatan hutan dengan sengaja karena hutan tersebut akan dialihfungsikan menjadi pabrik, pemukiman, dan bangunan-bangunan yang lainnya. Yang kedua adalah pembakaran hutan dengan tidak sengaja. Penyebab ini tidak terlalu menyebabkan atau mengakibatkan hutan tersebut rusak secara luas karena biasanya yang dari alami lebih sedikit efeknya. Dampak dari kerusakan hutan yaitu berkurangnya sumber resapan air, berkurangnya sumber oksigen, hilangnya bahan pangan hewan, dan rusaknya ekosistem. Penyebab munculnya limbah padat dan limbah cair. Kita bisa melihat secara langsung bagaimana bentuk limbah padat dan limbah cair. Sumber-sumber dari limbah padat yaitu limbah rumah tangga seperti kardus, gelas, kain, dan yang lainnya. Yang kedua bersumber dari pertanian seperti jerami dan sejenisnya. Yang ketiga dari industri. Banyak sekali industri yang biasanya tidak mengolah limbah tersebut sebelum dibuang. Yang keempat, pertambangan seperti batu-batuan, tanah cadas, pasir, dan yang lainnya. Yang kelima dari peternakan seperti kotoran ternak, sisa makanan, dan bangkai binatang. Sumber-sumber limbah cair yaitu sisa air buang yang berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat lainnya. Pada umumnya mengandung bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan hewan. Degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan ini merupakan suatu penurunan dari kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan atau aktivitas pembangunan
yang dicirikan dengan tidak bergunanya komponen-komponen lingkungan dengan secara baik. Atau dapat juga dikatakan bahwa degradasi lingkungan ini ialah suatu kondisi lingkungan yang secara alami mengarah pada kerusakan keanekaragaman hayati, serta juga membahayakan kesehatan lingkungan. Penyebab terjadinya degradasi lingkungan ini bisa disebabkan oleh alam atau juga oleh sebab ulah manusia. Faktor alam meliputi gempa bumi, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan lain-lain. Ketika degradasi disebabkan oleh alam, maka alamlah juga yang akan mengembalikan lingkungan ke keadaan yang seimbang. Disebut juga dengan konsep homeostatis. Yang kedua yaitu faktor manusia. Ada banyak sekali kegiatan manusia yang menyebabkan degradasi lingkungan. Namun tindakan utama manusia yang menyebabkan degradasi lingkungan adalah deforestasi, atau bisa juga diartikan sebagai kehilangan hutan. Kehilangan hutan rata-rata terjadi akibat pembukaan lahan hutan yang dilakukan manusia untuk kepentingan ekonomi. Dampak dari degradasi lingkungan yaitu kerusakan ekosistem, kerusakan alam, dan rusaknya habitat hewan. Saya akan menjelaskan tentang hujan asam. Penyebab terjadinya hujan asam adalah pemakaian batu bara sebagai bahan bakar pada beberapa kegiatan industri yang terjadi di beberapa negara Eropa Barat dan Amerika, menyebabkan kadar gas di udara meningkat yang apabila bereaksi dengan uap air akan membentuk asam sulfit dan asam sulfat. Asam-asam ini yang kemudian turun ke bumi bersama-sama dengan jatuhnya hujan dan terjadilah yang dikenal dengan hujan asam. Penyebab lainnya adalah hujan asam bisa terjadi di daerah perkotaan karena adanya pencemaran udara dari lalu lintas yang berat dan daerah yang langsung terkena udara yang tercemar dari pabrik. Hujan asam dapat pula terjadi di daerah perbukitan yang terkena angin yang membawa udara yang mengandung asam. Deposisi kering biasanya terjadi di tempat dekat sumber pencemaran. Dampak dari hujan asam sendiri adalah pencemaran udara, mempertinggi resiko kanker pada manusia, dan perkaratan pada material. Banjir. Terjadinya banjir merupakan suatu kondisi di mana terjadi luapan air yang berlebih yang mengakibatkan terendamnya suatu wilayah. Banjir adalah air dalam volume besar yang dapat menggenangi sebuah daerah. Banjir dapat dikatakan sebagai aliran air yang tidak dapat tertampung lagi oleh sungai, aliran air, dan saluran irigasi yang lainnya. Biasanya banjir merupakan air yang berasal dari sungai atau hujan lebat yang terus-menerus sehingga dapat menyebabkan luapan. Dan ada beberapa penyebab terjadinya banjir. 1. Penebangan hutan liar. Penebangan hutan secara liar merupakan salah satu penyebab banjir yang sangat umum. Penebangan hutan menjadikan lahan resapan air akan sangat berkurang dan dapat menimbulkan bencana seperti banjir ataupun tanah longsor. Adanya daerah resapan air merupakan hal yang sangat penting dan dapat mencegah terjadinya banjir tersebut. Oleh karena itu, sudah kewajiban kita tetap menjaga kelestarian hutan dan tidak menyebabkan hutan gundul yang dapat mengakibatkan banjir. 2. Sampah dibuang sembarangan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, contohnya di sungai, adalah mengakibatkan tersumbatnya aliran air dan akibatnya air sungai akan meluap. Hal tersebut menjadi sebuah pemicu terjadinya banjir yang dapat merugikan masyarakat ataupun menimbulkan kerugian harta benda ataupun korban jiwa. 3. Pemukiman yang dibangun di bantaran kali. Kurang tertatanya pemukiman penduduk yang berada di daerah bantaran kali. Hal negatif yang dapat timbul akibat hal tersebut adalah dapat membuat pendangkalan sungai karena kebiasaan buang sampah yang dapat dilakukan para warganya dan dibuang langsung ke sungai. Selain itu, keadaan tanah di sekitar kiri dan kanan bangunan
bisa saja ambles dan menutup sisi-sisi sungai. Hal tersebut menyebabkan penyempitan aliran sungai dan rawan akan terjadinya banjir. 4. Daerah yang memiliki dataran rendah. Biasanya banjir akan timbul pada daerah-daerah yang memiliki kontur tanah yang rendah. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa air akan mengalir dari tempat yang datarannya tinggi ke tempat datarannya yang lebih rendah. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya banjir akan lebih besar. 5. Curah hujan yang cukup tinggi. Tingginya intensitas curah hujan di suatu daerah jika hujan lebat terjadi telah berlarut-larut dalam waktu yang lama akan sangat berpotensi terjadi banjir, terutama pada daerah-daerah yang juga memiliki kontur tanah yang rendah. 6. Salah sistem kelola tata ruang. Kesalahan pada sistem tata kelola ruang di daerah perkotaan biasanya sering menyebabkan terjadinya banjir. Dengan adanya kesalahan tersebut, biasanya air akan sulit menyerap ke dalam tanah dan menyebabkan aliran menjadi lambat. Sementara pada musim penghujan, air yang datang ke daerah tersebut akan lebih banyak jumlahnya dari biasanya, sehingga dapat cepat menyebabkan banjir. 7. Tanah yang tidak mampu menyerap air. Ketidakmampuan tanah dalam melakukan penyerapan air biasanya disebabkan karena berkurangnya lahan hijau atau lahan terbuka lainnya yang ada di perkotaan. Hal tersebut mengakibatkan air masuk ke dalam saluran, sungai, danau, ataupun selokan. Apabila tempat-tempat tersebut sudah meluap, dapat dipastikan bahwa air yang meluap mengakibatkan banjir. 8. Pemakaian air tanah yang tinggi. Adalah adanya pemakaian air tanah yang tinggi. Potensi banjir di perkotaan biasanya disebabkan oleh mobilitas yang tinggi dan bangunan yang pesat sehingga menyebabkan kebutuhan air di kota jauh lebih tinggi. 9. Tinggal di daerah resapan air. Bagi sebuah perkotaan, daerah resapan air merupakan suatu kunci untuk mencegah terjadinya banjir. Namun, kebanyakan saat ini daerah resapan air di perkotaan telah beralih fungsi sebagai pemukiman warga. Akibatnya, daerah resapan air akan semakin sedikit dan akan memicu potensi banjir lebih tinggi pada saat datangnya musim penghujan. Dampak dari banjir sendiri adalah 1. Kerugian harta benda. 2. Adanya korban jiwa. 3. Rusaknya bangunan. 4. Rusaknya alam. Terakhir adalah tanah longsor. Longsor atau gerakan tanah adalah peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai jenis, seperti jatuhnya gumpalan tanah besar atau bebatuan. Jumlah kejadian tanah longsor semakin meningkat memasuki musim penghujan, terutama di daerah perbukitan terjal. Dan ada beberapa penyebab terjadinya tanah longsor. 1. Erosi tanah. 2. Curah hujan tinggi. 3. Getaran. 4. Hutan gundul. 5. Lereng dan tebing terjal. 6. Lahan pertanian di lereng. 7. Hancurnya bebatuan. 8. Tanah tidak padat. Dan cara mencegah terjadinya tanah longsor. Yang pertama, tidak membuat rumah di bawah, tepat di pinggir atau dekat tebing. 2. Tidak membuat kolam atau perkebunan di lereng yang dekat pemukiman. Ketiga, tidak memotong tebing menjadi tegak, biarkan miring. Keempat, membuat saluran pembuangan air yang otomatis bisa menjadi saluran penampungan air tanah. Kelima, menanam tanaman keras dan ringan dengan jenis akar dalam di wilayah curam. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.